tentang analisa pernikahan dini, tentang analisa pernikahan. Judul saya pernikahan dini. Saya mau wawancara. Yang pertama, bagaimana menurut pandangan fikih tentang usia nikah yang ideal? Ya, jadi begini, dalam fikih kita, dalam syariat kita, sesungguhnya usia ideal ini tidak dibatasi oleh jumlah atau bilangan usia di dalam Islam. Tapi Islam memberi batasan pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang memang situasi kondisi pada saat itu memang maslahah, terutama bagi anak yang akan dinikahkan. Sehingga di dalam beberapa hadis, diantaranya adalah hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak. Jadi hakul walad alal walid salah satu, hak anak atas orang tua. Kalau dibalik, kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 3 macam. Kemudian yang ketiga itu adalah ayyuzawijahu idza adroka. Jadi menikahkan anak di saat anak itu sudah mempunyai idrok. Jadi idrok itu adalah kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan siap untuk menerima hak di dalam keluarga. Taruh kalau suami ini sudah mampu bekerja, si anak, si perempuan ini sudah bisa menjadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Kemudian Rasulullah pun di dalam pernikahan beliau, karena beliau menikah dalam satu riwayat 11 wanita, ada yang sebagian riwayat 9 wanita, itu juga bervariasi. Jadi ada yang 60, 40, 70, Khadijah itu 40, kemudian Sayyidah Aisyah itu 7 tahun. Nah, akan tapi Rasulullah ini melakukan hubungan pasutri ketika Sayyidah Aisyah usianya 9 tahun. Nah, jadi Rasulullah juga mengajarkan dan secara baik secara fi'li beliau melakukan maupun qauli beliau dawuh ini pernikahan idealnya tidak dibatasi dengan usia, tapi bagaimana kondisinya maslahah. Taruhlah Sayyidah Aisyah, ini maslahahnya ya dinikahi di usia itu, karena beliau menyiapkan Sayyidah Aisyah ini untuk menjadi ahli fikih perempuan. Dan kita tahu bahwa permasalahan fikih wanita ini tanpa disampaikan dan diajarkan oleh orang yang paling dekat dengan pembawa syariat, yakni Rasulullah, ini tidak mungkin. Maka jadi harus istrinya. Nah, kenapa muda? Muda karena tentu kecerdasan, kemudian di dalam menangkap perilaku Rasulullah, dawuh-dawuh Rasulullah ini lebih fresh, lebih ingatannya lebih tajam. Dan berikutnya adalah hikmahnya biar lama mengikuti Rasulullah. Karena kalau sudah tua ini tentu di samping secara umum ini kecerdasan menurun, kemudian daya ingatnya ini juga menurun, karena kita ingat apa yang disampaikan oleh beliau tentang Rasulullah akan menjadi hadis. Maka ini perlu wanita-wanita yang paling dekat, kemudian wanita yang fresh, yang muda. Ini diantara hikmahnya kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah ini muda. Nah, kemudian tidak bisa kemudian Rasulullah melakukan hubungan pasutri di usia 9 tahun. Itu terjadi katakanlah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Tidak bisa, karena yang harus kita pahami bahwa hubungan seksual berkaitan dengan seks, dengan fisik. Lah usia 9 tahun ini kalau kita bandingkan orang-orang Indonesia pada umumnya dengan orang Eropa dan Timur Tengah, ini sangat jauh secara fisik. Jadi 9 tahun itu ya sudah bongsor, sudah besar. Nah, sehingga tidak ada kemudian sampai menyakiti, sampai terjadi pelecehan dan seterusnya. Saya kira tidak, karena fisik pada usia segitu orang-orang Timur Tengah seperti yang ada di dalam ulasan hadis, Sayyidah Aisyah sudah siap pada usia itu.
Jadi intinya bahwa di dalam Islam yang ideal itu usianya berapa, maka ini tentu pandangannya bukan dibatasi usia tapi maslahah. Bisa jadi 20 tahun tidak maslahah bagi perempuan menikah. Semisal apabila ia dalam masa-masa tahfidzul Quran semisal begitu. Maka tidak masalah ya dilanjutkan dulu. Begitu pula laki-laki mungkin 25 juga tidak masalah ketika dia harus menempuh pendidikan-pendidikan tertentu dan seterusnya. Tapi sebaliknya 16 tahun bisa masalah untuk menikah. Semisal dia pada usia itu dia sudah mempunyai pasangan, mempunyai kekasih dan berpotensi terjadi perzinahan. Nah ini maka masalahnya dinikahkan sekalipun usianya 16 tahun. Jadi intinya bahwa pernikahan di dalam Islam tidak dibatasi usia tapi dibatasi bagaimana kondisi pada saat itu, situasi pada saat itu, ini ada maslahah kebaikan bersama. Intinya itu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana bila dikaitkan dengan regulasi atau KHI tentang pernikahan, tentang batas usia pernikahan? Oh ya, jadi KHI kompilasi hukum Islam itu memang membatasi saat ini usia baik laki-laki maupun perempuan itu boleh menikahkan minimal 19 tahun gitu ya. Bagaimana pandangan fikih? Pandangan fikih ini sangat mendukung. Jadi regulasi ini kita dukung. Karena apa? Tentu pertimbangan 19 tahun ini sudah digodok secara matang. Karena 19 tahun ini biasanya secara pendidikan di Indonesia ini sudah 9 tahun. Jadi sudah tamat SMU. Kemudian secara fisik ini juga sudah siap. Dan ingat itu bukan dianjurkan menikah 19 tahun. Tapi minimal usia. Jadi minimal ini bisa seatasnya. Jadi untuk menanggulangi pernikahan dini kemudian perceraian disebabkan nikah yang belum siap, ini tentu regulasi atau undang-undang ini sangat-sangat baik membatasi usia 19 tahun. Dan bagi fikih ini tentu menyambut dengan baik karena memang niatannya juga baik. Dan bagi umat Islam ini tentu harus, dan masyarakat Indonesia harus mengikuti aturan itu, karena kita ingat Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada pemerintah. Jadi atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lah perintah ini ketika maslahah, dan ini kita lihat maslahahnya lebih banyak, bahkan maslahah amah, saya kira begitu. Nah tentang peristiwa-peristiwa khusus bagaimana kemudian ada seseorang ini yang harus menikah di bawah itu pemerintah kan juga sudah menyediakan ruang namanya dispensasi. Dan itu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Saya kira 19 tahun ini kan tidak harga mati itu ya. Jadi ada dispensasi apabila menuntut untuk nikah di bawah usia 19 tahun. Barangkali itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan fikih tentang perbandingan zaman sekarang dan zaman terdahulu tentang pernikahan yang lewat perjodohan dan biasanya masih bawah umur? Oh ya. dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Oh ya. Baik. Jadi regulasi ini memang belum lama. Jadi dulu itu memang di masa-masa pasca kemerdekaan ya. Jadi atau kalau kita telusuri sejarah itu di bawah tahun 80 lah. Itu memang kondisi saat itu pasti sangat berbeda dengan sekarang. Sehingga kalau dulu umpama terjadi pernikahan di bawah usia 19 tahun itu ya, boleh jadi pada saat itu maslahah. Ya, karena seperti yang kita baca di sejarah Indonesia itu perekonomian di bawah tahun 80 ini masih luar biasa sulitnya untuk kenyang saja ini sulit, sehingga sangat mungkin pada saat itu masalahnya anak ketika sudah mampu bekerja ya ikut banting tulang membantu orang tua, sudah tidak di pendidikan begitu.
Sehingga pernikahan-pernikahan di usia-usia di bawah umur, di bawah 19 tahun katakanlah, itu saya kira bisa jadi, sekali lagi bisa jadi tahun-tahun dulu ini maslahah. Nah sekarang ini sudah kita bisa melihat masyarakat Indonesia sudah hampir 100% ini kebutuhan primernya sudah tercukupi, sehingga tidak ada alasan untuk menahan anak sekolah, mondok, dan berkarir sebelum menikah. Oleh sebab itu masalah ini kalau kita bandingkan, karena masalah selalu saja ini pertimbangannya adalah ahwal, situasi, ashos secara individu pribadi, wal azman dan zamannya, itu pertimbangan masalah. Sehingga saya kira ada perbedaan yang sangat mencolok dulu dengan sekarang. غرباء